Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Fresh Personal Politeknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fajar Juna Putra, NIM 0250430030, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dari Basic Tools, dan saya akan menjelaskan, sebelum kita menjelaskan Basic Tools, lebih baik kita memakai APD. Oke, pertama di sini saya akan memakai safety helmet. Safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kita dari benturan atau kejatuhan barang berat. Oke, yang kedua ada safety glove. Safety glove ini melindungi tangan kita dari bahan panas maupun benda tajam. Untuk yang ketiga di sini ada safety shoes. Safety shoes berfungsi untuk melindungi ujung kaki kita jika kejatuhan barang yang kita bawa, seperti hammer maupun barang-barang berat lainnya. Oke, nantikan video dari saya. Untuk tools yang pertama adalah adjustable wrench. Adjustable wrench ini berfungsi untuk mengencangkan atau membuka bolt. Untuk adjustnya ini dibuka atau ditutup seperlunya ukuran boltnya. Oke. Ini untuk mengencangkan, dan posisi berlawan arah jarum jam untuk melepas bolt. Oke, untuk tool selanjutnya adalah hammer ball pen. Fungsinya untuk memukul paku atau menghancurkan barang berupa material. Fungsinya ini, komponennya di sini adalah plastik dan di sini adalah besi. Nah, ini fungsinya untuk menutup ini. Oke. Oke, untuk tools selanjutnya adalah water pump pliers. Water pump pliers ini tang serbaguna, yaitu dapat digunakan sesuai dengan komponen yang akan dicengkram. Ini untuk cengkramannya lumayan kuat. Oke, yang selanjutnya adalah ini Deplo hammer. Deplo hammer ini sama seperti hammer yang lain, tetapi di dalamnya ini ada siku besinya, yaitu fungsinya jika dipukulkan dia tidak akan mental. Ya, contohnya seperti ini. Dia akan diam di bawah. Seperti itu. Itu fungsinya dari serbuk besi di dalam ini. Oke, yang selanjutnya adalah long noise pliers. Long noise pliers ini berfungsi untuk mencengkram dan memotong komponen yang sulit dijangkau. Oke, untuk tools selanjutnya adalah cutting pliers atau tang potong. Tang potong ini fungsinya hanya untuk memotong tembaga, kabel atau kawat yang komponennya agak kecil, khusus untuk memotong. Oke, untuk selanjutnya yaitu combination pliers. Combination pliers ini adalah tang serbaguna, bisa untuk mencengkram, menjepit, dan memotong. Nah, komponen untuk mencengkram itu yang bagian ujung sini, ini untuk mencengkram, dan untuk memotongnya yaitu bagian di sini. Ini bagian untuk memotong. Itu adalah komponen dari combination pliers. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tools hex key ball pen, yaitu atau biasa sebutnya kunci L. Nah, oke, untuk hex key ini banyak beberapa macamnya, yaitu ada mulai dari 1 sampai ukuran 10. Oke, untuk yang saya contohkan di sini yaitu ukuran 8. Oke, untuk pengencangan ini fungsinya yaitu bisa fleksibel ya guys ya. Oke, untuk contohnya kita akan mencontohkan ini posisi untuk merapatkan bolt dan mengendurkan baut berlawanan arah jarum jam. Oke, itu saja komponen hex key. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu hex socket key. Nah, socket key itu banyak
macam-macamnya. Dan untuk yang saya contohkan yaitu saya akan mengambil soket key yang berukuran 16. Oke, ini contoh untuk penggunaannya. Ini bisa dikombinasikan dengan kunci torsi, T-wrench, atau segala macamnya yang soketnya bentuknya seperti ini. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu double open end wrench. Double open end wrench ini banyak macamnya, banyak beberapa macam. Nah, untuk yang saya contohkan yaitu ukuran 14 dan 15. Oke, ini fungsinya untuk membuka bolt dan merapatkan bolt seperti biasa. Ini untuk merapatkan dan ini untuk mengendalikan bolt. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu bernama double ring wrench. Nah, double ring wrench itu sama seperti dengan double open end wrench, tapi bedanya dia itu membentuk ring atau untuk yang saya contohkan yaitu berukuran 14 dan 15. Oke, untuk penggunaannya seperti biasa untuk membuka dan merapatkan bolt. Usahakan kalau mengaplikasikan tools ini kita beri penutup di sebelah di atasnya bolt. Seperti ini contohnya untuk penggunaannya. Oke. Untuk tools selanjutnya yaitu flat chisel. Flat chisel ini berfungsi untuk membuka bolt yang keras. Biasanya atau istilahnya itu bezel. Nah, untuk penggunaannya itu dikombinasikan dengan hammer. Dan fungsi penggunaannya yaitu di gini kan. Oke, itu. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu round nose chisel. Round nose chisel ini berfungsi untuk memotong setengah lingkaran atau membuat alur, yaitu biasanya itu dikombinasikan dengan hammer, sama seperti kegunaan yaitu flat chisel. Oke, untuk tools yang selanjutnya yaitu ada cross cut chisel dan pin punch. Nah, pin punch ini berfungsi untuk mendorong atau memasukkan pin yang kasar, yang seret atau susah dimasukkan, dan yang cross cut ini berfungsi untuk memotong suatu komponen, yaitu untuk pemotongannya yaitu ada di ujung jari chisel ini berbentuknya lancip. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu ada yang namanya screwdriver flip dan screwdriver slotted. Nah, untuk screwdriver di sini banyak macamnya. Untuk yang saya contohkan yaitu bagian yang ukuran sedang saja. Oke, untuk pencontohan penggunaannya yaitu untuk membuka skru yang berbentuk flip, untuk yang menggunakan screwdriver flip atau obeng plus. Oke, untuk yang screwdriver flip strut yaitu sama seperti penggunaan screwdriver flip, namun untuk skrunya berbentuk minus atau slotted. Untuk tools selanjutnya yaitu saya akan menyebutkan extension bar berukuran 3, extension bar berukuran 5, dan ini biasanya disebut dengan kunci
kunci ratchet. Kunci ratchet ini berfungsi untuk membuka dan merapatkan bolt, yaitu memudahkan atau mempercepat pembukaan bolt. Oke, yang selanjutnya yaitu ada universal join. Universal join ini fungsinya yaitu untuk memudahkan jika membuka bolt yang susah dijangkau. Oke, yang selanjutnya ada T-sliding handle. T-sliding handle ini fungsinya untuk menghubung dari soket key seperti ini. Untuk penggunaan dari ratchet, yaitu ada bulatan di atas, yaitu untuk memasukkan soketnya seperti ini. Jika ini tidak dipencet, dia tidak akan keluar. Jika ini dipencet, dia akan keluar. Oke, untuk tool selanjutnya yaitu di sini ada ring piston pliers. Nah, fungsi ring piston pliers ini yaitu membuka dan memasangkan ring piston pada seher atau piston. Nah, kurang lebih cara penggunaannya itu kita masukkan ke bagian piston ringnya. Nah, setelah itu sebelah sini kita masukkan ke gap atau celah dari ring pistonnya. Untuk cara gunanya itu kita tekan seperti ini. Nah, otomatis ring piston akan membuka atau melebar secara otomatis menggunakan ini. Oke, itu dari locking pliers ring piston. Oke, untuk selanjutnya di sini ada snap ring yang mempunyai dua jenis, yaitu snap ring internal dan snap ring eksternal. Oke, untuk keduanya itu fungsinya sama, untuk mencopot dan memasang snap ring. Snap ring itu ring yang mempunyai pin. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu di sini ada T-wrench. T-wrench ini banyak macam ukurannya, yaitu di sini ada ukuran 12, ada ukuran 10, ada ukuran 8, dan ada ukuran 14. Nah, untuk contoh kita yaitu fungsinya membuka bolt. Nah, untuk contohnya kita contohkan menggunakan T-wrench yang ukuran 14. Oke, fungsinya sama, untuk merapatkan bolt dan melepas bolt. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada di sini impact driver atau biasa disebut dengan obeng dog. Yaitu obeng dog digunakan untuk membuka skru dan merapatkan skru. Jika membuka itu, jika skrunya susah dibuka, bisa menggunakan obeng dog atau impact driver. Nah, di sini ada yang namanya R dan L. R ini yaitu menunjukkan arah bawah untuk merapatkan skru, dan L untuk melepas skru. Oke, untuk cara kerjanya yaitu kita pilih matanya. Ini untuk contoh saja, kita pilih yang main. Nah, setelah itu jika kita ingin melepas skru, kita putar. Oke, setelah itu kita kombinasikan dengan hammer. Nah, kita pukulkan gini. Itu cara untuk penggunaan dari impact driver. Oke, untuk selanjutnya yaitu di sini ada ice bolt. Oke, ice bolt ini fungsinya yaitu untuk mengaitkan atau melepas sebuah komponen. Untuk cara gunanya yaitu di sini untuk dikaitkan ke komponen satu, dan di sini biasanya dimasukin webbing sling untuk melepas komponen yang dikaitkan ke sini. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada C-clamp. C-clamp ini fungsinya untuk menggepit suatu objek dengan rapat. Nah, fungsinya C-clamp ini sama seperti fungsi dari ragum, namun ragum ini sudah paten. Jika C-clamp ini fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Oke,
Untuk contoh penggunanya seperti ini. Di sini biasanya ada objeknya. Oke, itu adalah sebuah contoh dari si klip. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini ada trijaw tracker atau tracker 3 kaki. Yaitu fungsinya untuk melepas komponen yang sulit, komponen bagian mesin yang sulit atau berkarat. Nah, cara penggunaannya yaitu 3 kaki ini dikaitkan ke bawah komponen, dan yang ini yang ada ulirnya biasanya itu ditaruh di atas. Nah, cara penggunaannya yaitu ditaruh seperti ini dan ini diputar sesuai dengan arah alurnya. Otomatis komponen dia akan tertarik oleh ini. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada di sini fill gauge. Fill gauge ini banyak macamnya, ukurannya banyak berbagai macam. Nah, fungsi dari fill gauge ini yaitu untuk mengecek kerenggangan celah klep. Nah, biasanya itu untuk standar pabrikan menggunakan fill gauge ini. Oke, untuk tools yang selanjutnya yaitu di sini ada number punch 1 sampai 9 dan alphabet punch. Nah, fungsi kedua ini yaitu untuk memberi tanda atau kita mencetak ke bagian besi secara permanen. Nah, cara penggunaannya yaitu biasanya dikombinasikan dengan hammer. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu di sini ada infrared thermometer, yaitu fungsinya untuk mengecek suhu. Contohnya untuk mengecek suhu saya gitu ya. Bisa untuk mengecek suhu mesin dengan maksimal derajat, yaitu untuk kepanasan 360 derajat Celcius. Oke. Nah, untuk suhu saya di sini terdapat 37,1 derajat Celcius. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada crimping, yaitu fungsinya untuk mengupas kulit kabel. Nah, untuk cara kerjanya yaitu di sini ada tiga langkah ya guys ya. Nah, untuk yang pertama di sini itu untuk menjepit kabel. Nah, untuk yang kedua di sini untuk memotong kulit kabel. Nah, untuk yang langkah ketiga yaitu menarik atau memutuskan antara tembaga dan kulit kabel. Nah, jadi seperti itu guys cara kerjanya dari crimping. 3. Untuk selanjutnya di sini adalah webbing sling. Untuk yang saya pegang webbing sling ini berkapasitas 1 ton. Untuk lebih mudahnya membedakan kapasitas webbing sling itu bisa dilihat dari garis yang di tengah ini. Kalau satu garis itu 1 ton, 2 garis itu 2 ton, 3 garis 3 ton. Oke, untuk cara penggunaannya ya biasanya di sini dikaitkan ke chain block dan bisa ini untuk ke komponen yang akan diangkat. Untuk kombinasi penggunaan webbing sling itu bisa begini. Ini namanya chopper, kombinasi chopper. Oke, untuk yang kedua ada kombinasi vertikal. Yang ketiga ada kombinasi basket. Untuk yang selanjutnya ada kombinasi multi parent, yaitu bisa dikombinasikan dengan webbing sling yang lainnya. Bisa lebih dari 2 ataupun 3. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada tools yaitu torque wrench atau kunci torsi. Kunci torsi ini fungsinya untuk merapatkan bolt dengan kapasitas newton yang diminta oleh boltnya. Biasanya kita menggunakan kunci biasa, wrench biasa itu kita hanya bisa mengira-ngira. Kalau dengan ini kita bisa mengoptimalkan torsinya. Oke, cara penggunanya yaitu di sini kita tentukan dulu bolt yang diminta itu torsinya berapa. Awalnya kita buka dulu knob-nya. Lalu kita putar sesuai dengan torsi yang diminta boltnya. Kita kunci lagi. Oke, penggunaannya sama seperti ratchet, dikombinasikan dengan socket key. Untuk biasanya
torsi key ini kalau sudah mencukupi torsinya akan berbunyi cetak cetak gitu. Oke, untuk tools yang selanjutnya di sini ada pressure diesel kick. Oke, kita cek barangnya. Oke, sini fungsi dari alat ini yaitu untuk mengecek kompresi atau tekanan di ruang bakar, yaitu mesin diesel. Kalau mesin biosol beda lagi alatnya. Ini khusus untuk mesin diesel. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada oil tester kit. Nah, fungsi dari tools ini yaitu untuk mendeteksi atau mengecek saluran oli yang tersumbat atau rusak. Oke, untuk komponen tools ini di sini ada gig atau indikator, dan di sini ada adaptor untuk ke selang ini. Dan ini namanya selang, guys ya. Oke, untuk tools selanjutnya yaitu ada chain block dan beam trolley. Untuk chain block itu fungsinya untuk mengangkat komponen yang berat seperti engine, transmisi, atau semacamnya yang berat-berat. Oke, untuk yang chain block untuk yang beam trolley yaitu untuk menggeser posisi yang komponen yang diangkat dari sini ke sana. Nah, untuk pergerakannya itu ada di frame. Oke, untuk toolsnya yaitu di atas ya. Nah, untuk yang di bawah itu namanya yang ada rantainya itu chain block. Nah, untuk chain block ini kapasitas beratnya yaitu 2 ton. Yang di atasnya itu adalah beam trolley untuk menggerakkan chain block. Oke, itu tools yang saya sebutkan. Oke, untuk tools selanjutnya di sini ada yang namanya spring caliper offset dan spring caliper spring divisor. Oke. Fungsi dari spring divisor ini yaitu untuk pada umumnya yaitu jangka untuk suatu bisa untuk digunakan menandai atau membuat lingkaran di komponen yang akan dipotong. Seperti ini contohnya. Oke. Untuk yang kedua ini adalah spring caliper offset. Nah, spring caliper offset ini berfungsi untuk mengukur diameter luar, sama seperti penggunaannya yaitu vernier caliper. Baik. Kurang lebih seperti itu contoh penggunaannya. Oke, untuk terus selanjutnya di sini ada combination wrench. Combination wrench ini yaitu terdiri dari ring wrench dan open wrench. Di tools yang saya pegang ini ada ukuran 24 mm. Oke, untuk contohnya tidak ada bolnya ya. Oke, untuk yang kedua di sini. Selanjutnya di sini ada namanya scraper atau biasa namanya kanapi ya guys ya. Oh iya. Untuk fungsinya biasa membersihkan cat yang berluberan seperti ini biasanya penggunaannya. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada torch key atau L bintang. Nah, kenapa disebut L bintang? Karena ujungnya ini menyerupai bintang. Nah, sama seperti pada umumnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada spring caliper inset. Spring caliper inset ini penggunaannya sama seperti spring caliper offset yang tadi, dan hampir sama dengan spring divisor. Fungsinya spring caliper inset ini mengukur diameter bagian dalam.
Oke guys, ini kelebaran guys, tolong. Nah, kita paskan dulu terus dikunci. Oke. Nah, seperti itu cara penggunaannya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah fleksibel magnet. Nah, fleksibel magnet ini biasanya berfungsi untuk mengambil komponen yang berbahan logam atau besi. Nah, biasanya itu di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Akhirnya kita memakai fleksibel magnet. Ujungnya ini ada magnetnya. Oke, untuk terus yang selanjutnya di sini ada tes pen AC. Tes pen AC itu ada yang tes pen DC, ada yang tes pen AC DC. Nah, yang saya pegang ini adalah tes pen AC. Fungsi tes pen AC ini mengecek arus tegangan listrik. Oke. Untuk cara penggunaannya yaitu kita masukkan ke lubang stop kontak. Nah, jika keluar indikator seperti ini, berarti ada aluran listriknya. Jika tidak ada, berarti tidak ada aluran listrik. Nah, jika keduanya ini mengeluarkan aluran listrik, dia ini konslet. Kalau seperti ini, tandanya normal. Oke, untuk itu contoh dari tes pen AC, tes pen DC sama saja ataupun tes pen AC DC. Untuk tools selanjutnya di sini ada filter range, hidrometer, aviator, dan pin removal. Oke, untuk fungsinya saya sebutkan satu-satu. Fungsi dari range filter yaitu untuk memudahkan kita membuka dan merapatkan filter, bisa filter oli maupun filter BBM. Oke, cara penggunaannya seperti ini. Berhubung kita membawa yang range bagian kecil, kurang lebih seperti ini untuk penggunaannya. Nah, ini seharusnya bisa masuk ke dalam ya guys ya. Oke, untuk yang kedua yaitu hidrometer. Hidrometer ini fungsinya untuk mengetes kualitas layak enggaknya air aki. Nah, jika indikator menunjukkan ke warna merah, air aki itu tidak baik, tidak bisa digunakan lagi. Untuk jika indikator menunjukkan ke warna hijau, juga air aki tidak bisa digunakan dengan baik. Yang patut itu bisa dipakai dengan baik itu di putih, indikator di warna putih. Oke, untuk yang ketiga yaitu aviator. Aviator ini atau gunting seng. Fungsinya itu untuk memotong logam atau seng. Maaf ada. Untuk penggunanya biasanya ini untuk yang tipis ya guys ya. Seng yang tipis. Untuk tools yang selanjutnya yaitu di sini ada removal tools kit. Nah, removal tools kit ini fungsinya yaitu untuk mencabut sebuah soket atau terminal di bagian elektronik pemesinan. Nah, ini kelebihannya menggunakan ini yaitu tidak merusak komponen yang kita maintenance. Oke, untuk tools selanjutnya di sini ada vernier caliper dan micrometer offset. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah vernier caliper dengan ketelitian 0,02. Ada juga yang ketelitian 0,05. Bedanya ketelitian 0,2 sama 0,5 yaitu beda dari skala non-use-nya. Oke, untuk komponen di vernier caliper ini terdapat rahang atas, rahang bawah, dip pen, screw lock nut, dan di sini ada di rahang tetap ini terdapat skala utama dan di rahang geser terdapat skala non-use. Fungsi dari rahang atas yaitu untuk mengukur diameter dalam dan untuk rahang bawah mengukur diameter luar dan dip pen untuk mengukur ketinggian atau ketebalan suatu komponen. Oke, yang selanjutnya di sini ada micrometer offset. Micrometer offset ini terdiri dari anvil, frame, spindle, dan ratchet.
dan lock nut. Nah, fungsi dari ratchet ini untuk memastikan bahwa pengunci sudah rapat. Nah, di spindle ini terdapat skala utama dan skala non-use. Oke, itu. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada piston ring compression. Piston ring compression ini berfungsi untuk memasukkan piston ke dalam silinder. Nah, fungsinya ini yaitu untuk menekan ring piston. Nah, jadi untuk penggunanya itu di sini menggunakan hexagon atau kunci L. Kunci L-nya itu kita kendorkan dulu sesuai dengan ukuran pistonnya. Setelah itu piston kita masukkan begini. Setelah itu kita rapatkan. Kita rapatkan hexagonnya. Lalu kita hapuskan dengan liner. Setelah itu kita gedok pistonnya ke dalam. Nah, itu jadi fungsi dari ring piston compression untuk menekan ring pistonnya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada screw pin cycle. Screw pin cycle ini biasanya digunakan untuk sebagai alat penyambung sementara. Alat penyambung sementara untuk bagian yang mudah. Biasanya ini dikombinasikan dengan welding sling. Oke, untuk terus selanjutnya ada yang namanya multimeter analog dan multimeter digital. Oke, yang multimeter analog ini indikatornya merupakan jarum. Nah, di multimeter analog ini terdapat probe, min, plus, dan di knobnya ada ohm, DCA atau DC ampere, DCV atau DC volt, ACV atau AC volt. Nah, itu dari knob yang analog. Untuk hasilnya bisa manual. Untuk yang kedua di sini ada yang digital, multimeter digital. Nah, multimeter digital ini sama dengan ini penggunanya, tapi kalau di sini hasilnya menyerupai 0,0. Ini ada di knob auto. Auto ini bisa untuk mengetes komponen segala macam. Untuk yang volt ini untuk mengetes tegangan arus, dan di sini ada milivolt, yaitu kecilnya dari arus, dan di sini ada ohm untuk mengecek resistor, hambatan resistor, dan di sini hertz. Di hertz ini fungsinya untuk mengecek lancar enggaknya. Oke, dan di sini ampere dan di sini miliampere. Dan di sini terdapat probe, tempatnya probe. Oke, itu beberapa komponen dari multimeter. Oke, untuk selanjutnya di sini ada micrometer inside. Micrometer inside ini untuk pengukuran bagian dalam, sama seperti micrometer outside. Nah, dari komponen-komponen ini ada yang namanya di sini ratchet untuk memastikan rapatnya komponen yang kita ukur. Di sini ada timbel. Timbel itu terdapat skala non-use dan skala utama. Di sini skala non-use-nya, di sini skala utamanya. Oke, di sini ada lock nut screw untuk mengunci komponen yang kita ukur. Di sini ada spindle atau rahang gerak. Di sini ada yang namanya anvil atau rahang tetap. Itu komponen dari micrometer inside. 1, 2, 3. Oke, untuk terus selanjutnya di sini ada dial indikator. Dial indikator ini berfungsi untuk melihat kedataran poros komponen. Bisa melihat kedataran, bisa melihat keolengan dari bandul atau balancer. Nah, itu penggunaan dari dial indikator. Nah, caranya itu kita geser komponen yang kita lihat. Nah, untuk pengukurannya kita lihat angka terjauhnya. Ada divider. Nah, berarti kita kalau ke kiri berarti itu minus. Kalau jarumnya ke kanan itu berarti plus. Oke. Itu dari dial indikator big. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu double face hammer.
ada beberapa jammer itu permukaannya sama karena sebelah-sebelah ini sama. Nah, fungsinya itu untuk memukul permukaan yang datar. Namun jika terlalu keras dia dapat merusak komponen yang dipukulnya. Jika tidak, dia akan tetap seperti semula komponennya. Oke, selanjutnya di sini ada looking place. Looking place atau biasa disebut dengan tang buaya. Nah, looking place ini fungsinya yaitu untuk menjepit dan mencengkram. Namun ada komponen yaitu untuk mengunci komponen yang dijepitnya. Jadi looking place ini fungsinya sama namun lebih kuat jepitannya. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan komponen alat ukur dari dial bore gauge dengan range ukuran 50 sampai 160 mm. Untuk ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Oke, di sini ada beberapa komponen yaitu salah satunya terdapat dial gauge. Untuk selanjutnya yaitu ada screw lock nut untuk mengunci dial ini dipasangkan ke sini. Dan ini namanya measurement point. Oke, untuk komponen selanjutnya yaitu di sini ada washer atau tambahan dari extension bar. Dan di sini terdapat replacement washer. Oke, selanjutnya di sini ada replacement rod untuk mengukurnya. Dan di sini ada yang komponen kecil ini yaitu replacement screw pin untuk mengunci pin ini. Dan di sini ada connecting rod untuk tambahan ukuran jika tidak mencukupi. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada chamber mekanik. Chamber mekanik ini fungsinya untuk kita bertiduran memasuki kolong mesin. Nah, ini. Oke. Terakhir di sini ada yang namanya digital force gauge atau push pull dan battery health checker. Nah, oke, yang saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada push pull. Nah, fungsi dari push pull yaitu untuk mengukur tekanan dan gaya tarik suatu objek secara akurat. Nah, di sini terdapat connectingnya untuk mengukur gaya dorong, dan di sini ada yang untuk mengukur gaya tarik suatu objek, dan ini untuk connecting. Terus yang ini. Nah, untuk cara penggunaannya itu di sini ditekan, otomatis angka yang di sini akan keluar dengan satuan Newton meter. Oke. Untuk yang terus selanjutnya, saya akan menjelaskan di sini ada baterai adjuster. Nah, baterai adjuster ini berfungsi untuk mengecek usia atau ketahanan aki. Nah, untuk probe yang warna hitam ini ditancapkan ke baterai atau aki bagian min, dan probe yang warna merah ditancapkan ke baterai atau aki bagian plus. Nah, setelah itu dia akan otomatis hidup dan kita cari baterai tipe apa dan akan muncul usia dan kondisi dari air aki tersebut. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.